Pemirsa, Anda menyaksikan program Menyingkap Tabir bersama saya, Putri Windasari. Pemirsa, penyidikan kasus tewasnya bocah 6 tahun yang ditenggelamkan sebanyak 12 kali di sebuah kolam renang masih terus berlanjut. Tersangka hingga kini masih tetap pada alibinya kalau dia menenggelamkan korban sebagai teknik melatih pernafasan. Lalu, dalam teori olahraga renang, apakah teknik yang dilakukan oleh tersangka memang sudah benar? Waktunya itu per nyelamnya itu 2-54 detik. Cara seperti itu sebetulnya benar nggak sih, Mbak? Kalau memang anak itu pemula yang nggak bisa seperti itu. Ketika polisi memanggil atau menyuruh seorang untuk tes psikologi, artinya sudah ada tanda-tanda mengarah kepada orang tersebut. Raden Adante Khalif Pramudityo atau yang biasa disapa Dante. Bocah Malang berusia 6 tahun ini tewas mengenaskan setelah ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi, calon ayah tirinya, di sebuah kolam renang di bilangan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Berdasarkan keterangan polisi, tubuh Dante ditenggelamkan ke air sebanyak 12 kali dengan durasi yang bervariatif. Tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Pelaku beralasan kalau tindakan yang dilakukannya itu untuk melatih pernafasan dan mental. Alasan ini sama sekali tak benar karena bukan seperti itu teknik pernafasan yang dilakukan dalam sebuah latihan renang. Sore Bu Intan, maaf ganggu waktunya sebentar, Yohana TV One Bu. Oke, maaf ganggu ngajarnya di Bu. Oke, Bu Intan mau nanya, Ibu tahu nggak sih kasus yang lagi rame anak selebgram yang meninggal dunia akibat tenggelam, tak bisa nafas. Nah, kalau pelaku ini kan mengaku bahwa melatih pernapasan korban Bu dengan cara ini dalam jangka waktu 12 kali menyelam gitu ya. Terus waktunya itu per nyelamnya itu 2-54 detik. Nah, cara seperti itu sebetulnya benar nggak sih, Mbak? Satu hal tergantung kondisi anak. Tapi kalau memang anak itu pemula yang nggak bisa seperti itu. Karena gini, kita kalau saya pribadi ya melatihnya tuh biasanya 5 detik inhale atau narik nafas, 5 detik exhale di dalam kolam. Caranya adalah seperti apa, masih ingat? 5 detik di mana? Di atas. Oke, 5 detik lagi? Di bawah. Di bawah. Oke, ketika coach bilang on your mark, and then you have to inhale. 1, 2, 3 napas. 5 detik, and then 1, 2, 3 turun. That's good. Mulai ya, on your mark. 3, 2, 1, let's go. That's good. Ini namanya teknik floating, di mana tetap muridnya atau anaknya kita pegangin, tidak boleh tidak dipegangin, karena bagaimanapun dia kan sudah lepas dari bibir kolam.
Terus 5 detik di atas dan 5 detik di bawah biar praktekkan dengan baik. Kalau memang ingin melatih pernafasan, seharusnya teknik seperti inilah yang dilakukan Yuda terhadap Dante. Dan durasi menenggelamkan kepala ke dalam air pun tidak sampai hampir 1 menit, seperti yang dilakukan oleh Yuda kepada Dante. Tamara Tiasmara, selebgram satu ini tak kuasa membendung kesedihannya setelah ditinggal anak semata wayangnya Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante. Dante tewas di tangan lelaki yang sedang menjalin kasih dengan Tamara. Lalu, apakah sebenarnya Dante sudah pandai berenang? Sementara itu, menurut Angger Dimas Rianto, ayah kandung Dante, sebenarnya Dante tidak terlalu bisa berenang. Dan Dante pernah mengatakan kepada dirinya untuk tidak mau latihan renang lagi. Tahu saya itu Dante itu masih di kelas survival kalau di sekolahnya itu, yang mana bagaimana tuh ada kolam, sih lupa ya, kolam itu kalau nggak salah 80 cm, itu masih kolam dangkal dan itu masih digendong. Hal senada diungkapkan Win Siregar, guru sekolah Dante. Karena anaknya masih sangat hati-hati sekali, masih banyak keraguan, ya masih banyak butuh waktu untuk observasi dulu, aman nggak gitu, masuk air, dia liatin dulu teman-temannya gitu kan, baru nanti dia dengan kita meyakini gitu bahwa ini aman, baru nanti Dante masuk air. Tapi bukan berarti dia nggak main di pinggir kolam ya. Anak-anak kan kalau main air kan suka. Tapi pada saat udah mulai masuk ke materi pembelajaran misalnya, itu kan mereka ada sedikit keraguan-keraguan gitu. Begitu pula dengan Dante. Lupakan soal Dante bisa berenang atau tidak. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus ini? Juga bisa dikenakan pasal 55 KUHP. Ya, pasal 55 itu mengatur tentang ada yang melakukan, turut serta atau turut membantu. Nah, ini tinggal penyidiknya nih, bagaimana cara menariknya. Yuda Arfandi, pria yang menenggelamkan Dante, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Lalu benarkah akan ada tersangka lain selain Yuda? Waktunya itu per nyelamnya itu 2-54 detik. Cara seperti itu sebetulnya benar nggak sih, Mbak? Kalau memang anak itu pemula yang nggak bisa seperti itu. Ketika polisi memanggil atau menyuruh seorang untuk tes psikologi, artinya sudah ada tanda-tanda mengarah kepada orang tersebut. Yuda Arfandi, pria yang kini menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Raden Adante Khalif Pramudityo atau biasa dipanggil Dante, anak dari selebgram Tamara Tiasmara, kini masih terus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya menenggelamkan Dante, Yuda pun dikenakan pasal pembunuhan berencana. Lalu apa unsur yang memperkuat pasal pembunuhan berencana tersebut? Saya membayangkan pertama bahwa pemilihan kolam renang yang kabarnya pindah dari kolam dangkal ke kolam dalam, yaitu merupakan salah satu indikasi bahwa ini memang merupakan pembunuhan berencana. Ya, seperti diketahui, sebelumnya Dante berenang di kolam dangkal. Tak lama kemudian Yuda mengajak Dante untuk pindah ke kolam yang memiliki kedalaman 1,5 meter.
Namun hingga saat ini, Yuda masih tetap pada pengakuannya. Ia menenggelamkan Dante di kolam yang lebih dalam untuk melatih pernafasan. Waktu kita terbuang hanya untuk menyimak pengakuan-pengakuan kosong dari seorang pelaku kejahatan. Terlebih ketika kita tahu pelaku ini bukanlah orang yang sungguh-sungguh mampu untuk mengajari orang berenang. Justru saya bayangkan ketenangan dia dalam melancarkan aksi jahat itu, kemudian dia bersembunyi sekian hari agar tidak terendus oleh otoritas penegakan hukum, mengesankan bahwa jangan-jangan orang ini pernah melakukan kejahatan juga sebelumnya. Kalau memang Yuda melakukan perencanaan pembunuhan, lalu apa motifnya? Jadi pelaku barangkali ingin mendapatkan insentif tertentu dari pihak tertentu, tetapi tanda petik terhalang, terkendala oleh anak ini. Karena itulah agar si pelaku punya akses mendapatkan manfaat atau insentif dari pihak tersebut, maka tak lain tak bukan, aksesnya harus dibuka, kendalanya harus dibuang, penghalangnya harus dibasmi. Siapa? Anak pun akhirnya dihabisi. Perbuatan Yuda Arfandi jelas terekam di kamera pengintai atau CCTV kolam renang. Namun sayangnya tak ada yang bisa mencegah perbuatan Yuda saat itu. Keberadaan CCTV, kalau tidak ada orang yang memantaunya, kalau tidak ada tim yang akan memberikan respon terhadap hasil liputan CCTV, maka praktis CCTV tidak akan bisa melakukan apapun. Coba seandainya di kolam renang itu ada unit khusus, ada tim atau ada orang yang terus-menerus memantau hasil tayangan CCTV, dan dia akan bisa langsung memberikan respon pada situasi kritis, ya kita berharap Ananda Dante sampai sekarang masih bersama kita. Saat peristiwa ini terjadi, sang ibu, Tamara Tiasmara, tidak ada di lokasi. Tamara hanya menitipkan anak sematawayangnya itu kepada kekasihnya, Yuda Arfandi. Pihak Polda Metro Jaya terus melakukan penyidikan mendalam kasus tewasnya Dante. Penyidik pun melakukan tes psikologi terhadap Tamara Tiasmara, ibunda Dante. Tes ini dilakukan untuk mencari tahu apakah ada kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam kasus tewasnya Dante. Kita bisa lihat ya, polisi tidak sembarangan memanggil seseorang, menyuruh seseorang, atau ya memerintahkan seseorang untuk dilakukan tes psikologis kalau tidak ada hubungannya dengan suatu kejahatan. Ketika polisi memanggil atau menyuruh seorang untuk tes psikologi, itu artinya sudah ada tanda-tanda mengarah kepada orang tersebut. Sehingga nanti butuh keterangan ahli ya untuk menguatkan dugaan polisi bahwa seseorang ini terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Menurut Kasman Sangaji, jika dilihat dari runutan peristiwa tewasnya Dante, tidak menutup kemungkinan Tamara Tiasmara bisa dikenakan pasal. Samara ini juga bisa dikenakan pasal 55 KUHP. Ya, pasal 55 itu mengatur tentang ada yang melakukan, turut serta atau turut membantu. Nah, ini tinggal penyidiknya nih. Bagaimana cara menariknya? Kalau benar Tamara itu menitipkan anaknya untuk berenang, ya, bukan dilatih untuk renang ya. Untuk berenang sama melatih renang beda, ya. Ya mungkin itu bagian dari kecelakaan biasa atau seperti itu. Tapi kalau menitip anaknya untuk disuruh melatih renang, nah itu salah. Ada kelalaian, ada keinginan atau mensra dari Samara sendiri menitipkan anaknya untuk dilatih renang kepada orang yang tidak punya sertifikat renang. Ya itu urusan mereka berdua pacaran lah. Namanya juga orang pacaran kan. Gimana sih? Kayak dunia serasa milik berdua. Ya misalnya kita pacaran lah ya gitu ya. Kayak gitu aja saya nggak peduli pacaran sama siapa juga kita. Nggak. Raden Adante Khalif Pramudityo atau yang biasa disapa Dante kini telah pergi untuk selamanya. Ia tewas di tangan kekasih ibunya, Yuda Arfandi. Bocah bernasib malang itu dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kematian Dante meninggalkan penyesalan begitu mendalam bagi keluarga, tak terkecuali para guru di tempat sekolah Dante belajar. Di mata guru-gurunya, Dante merupakan anak periang yang masih belum lupa dari ingatan
Dante pergi meninggalkan semua ketika ia baru beberapa hari merayakan ulang tahun di sekolahnya. Kemarin waktu Dante ulang tahun, Ibu Tamara juga ada di sekolah buat bagi-bagiin kita semua nasi kuning. Saya sempat papasan gitu. Terus Bu Tamara bilang, "Numpangnya Bu nih, ini mau difoto dulu." "Oh iya Bu, makasih banyak." gitu. Karena kita semua dikasih nasi kuning gitu. Ya itu kan terakhir ya, bener-bener hari, hitungannya hari Kamis ya itu ya, sebelum Dante meninggal gitu. Kini hanya harapan yang bisa diungkapkan sang guru atas kepergian Dante. Semoga Dante baik-baik ya, melihat di sini perjuangan bapak dan ibunya, dan tahu bahwa Dante disayang oleh banyak orang, dan miss semua di sekolah. Budi juga kangen Dante ya. Dan berharap bahwa semua teman-teman media tolong kawal kasusnya, jangan sampai si pelaku ini bisa lolos. Kami sangat ingin pelakunya itu mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal atau seberat-beratnya lah, seperti itu. Inilah sosok Angger Dimas Rianto, ayah kandung Dante. Angger yang merupakan disc jockey sekaligus musisi dan produser musik menikah dengan Tamara Tiasmara pada tahun 2017. Dari pernikahannya dengan Tamara, lahirlah Raden Adante Khalif Pramudityo atau yang biasa disapa Dante. Sayangnya, umur pernikahan mereka hanya bertahan 4 tahun dan hak asuh Dante jatuh pada Tamara. Pertama kali bertemu Dante lagi itu tanggal 6 Januari. 6 Januari Dante itu diserahkan oleh neneknya kepada saya untuk ya 3 hari nginep di rumah saya lah gitu, untuk kebangun kembali lah. Dan waktu itu ya memang tidak ada bedanya sih sama Dante yang 8 bulan nggak ketemu saya gitu. Meski berpisah dengannya, namun Angger masih kerap bertemu dengan Dante. Bahkan sesekali ia menjemput anak sematawayangnya itu. Ada satu kenangan yang hingga kini masih diingat olehnya sebelum kepergian Dante. Saat itu Angger sedang menghabiskan waktunya berdua dengan Dante. Saya nggak tahu sih ini pertanda atau nggak, cuman ya saya sebagai orang yang tidak terlalu percaya mistis atau apa gitu ya. Dia itu, kita main gitar bareng. Dia dengan guitar lelenya dia tuh yang kecil warna hitam segini tuh, yang saya belikan dari umur 3 tahun. Dia taruh gitar itu tuh di samping gitar akustik saya. "Bapak, Kakak taruh gitarnya di sini aja ya. Jadi kalau misalnya kakak ke studio, kakak mainnya sama bapak." Itu demi Allah anak saya tuh melakukan hal itu. Saya sih waktu itu saya nggak kayak bukan bertanda apa-apa gitu. Tapi saya waktu itu kayak berpikir, loh, tumben biasanya nih gitar dia bawa ke bawah. Sementara itu, siapa sebenarnya Yuda Arfandi, orang yang tega menenggelamkan Dante hingga tewas? Yuda Arfandi ternyata seorang duda. Ia pernah menikah dengan wanita bernama Vanessa Natasha pada tahun 2019 lalu. Dari pernikahannya itu, Yuda dikaruniai seorang anak. Kini Yuda menjalin hubungan dengan Tamara Tiasmara yang merupakan seorang selegram. Ya itu urusan mereka berdua pacaran lah. Namanya juga orang pacaran kan. Gimana sih? Kayak dunia serasa milik berdua. Ya misalnya kita pacaran lah ya gitu ya. Jadi gitu aja, saya nggak peduli pacaran sama siapa juga sekitar. Anak-anak akan menjadi korban dari setiap perceraian orang tuanya. Dante adalah salah satu korban nyata dalam sebuah cerita kelam perceraian. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.